program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar dari organisme. Struktur dan fungsi sel merupakan sebagian ilmuwan yang mengatakan sel unit tersederhana untuk terindah dalam tingkat organisasi makhluk hidup. Sel dapat memperoleh dan memproses nutrisi yang ia butuhkan sendiri. Sel juga dapat dibedakan satu sama lain dari sebuah jaringan yang berdasarkan morfologi. Oleh karena itu, sel disebut sebagai satuan terkecil makhluk hidup. 1. Membran sel merupakan selaku tipis terluar sel. Membran ini juga sering disebut plasmalema, berfungsi sebagai hubungan antara komponen dalam dengan luar sel-sel lainnya. Membran ini terdiri dari lemak dan protein juga karbohidrat. 2. Sitoplasma merupakan bagian dari komponen utama sel lainnya. Nukleus, ia berfungsi sebagai pelarut serta tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. 3. Inti sel juga merupakan sebagian sel terpenting di dalam sel. Ia berperan mengatur aktivitas sel itu sendiri. Di dalam inti sel juga terdapat sebuah inti lagi yang dinamakan nukleus. 4. Retikulum endoplasma, suatu organel sel yang berada di sitoplasma yang membentuk seperti kantong pipi dan meluas. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan organel sel, berperan sebagai metabolisme, detolitifikasi dan pemindahan polipeptida metabolisme. 5. Badan Golgi merupakan tampakan yang berperan seperti kantong pipi. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut juga ditisom. Pada sel ekariotik, badan Golgi memiliki banyak fungsi diantaranya pelepasan membran baru untuk membran plasma, pemrosesan protein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma kasar. 6. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. 7. Badan mikro merupakan organel sel yang berbentuk ovoid dan atau sferis yang mengandung enzim pelavin oksidase dan katalase. 8. Lisosom merupakan organel sel yang berbentuk bulat dan mengandung enzim hidrolase asam. Fungsi lisosom sendiri yakni mencerna zat-zat yang asing yang termasuk ke dalam sel atau organel rusak. 9. Mitokondria merupakan organel yang berlapis membran, merangkum dan berbentuk bulat tapi panjang. Sebagian dalam mitokondria berupa cairan yang disebut matrik mitokondria, berupa cairan yang disebut enzim, sitokrom, protein dan juga RNA. 10. Vakuola merupakan ruangan yang dalam sel yang mengandung cairan vakuola. Vakuola mengandung zat garam organik, enzim glikosida dan butir pati atau amilum. 11. Sentrosom dan sentriot. Organel sel ini terdapat pada hewan. Sentrosom berfungsi merangkum kromosom saat pembelahan sel. Membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan sama-sama merupakan sel eukariotik sehingga memiliki beberapa ciri yang sama, seperti adanya membran sel dan organel sel, seperti nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Akan tetapi, sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Misalnya, sel hewan tidak memiliki dinding sel atau kloroplas, tetapi sel tumbuhan memilikinya. Sel hewan sebagian besar berbentuk bulat dan tidak beraturan, sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang dan tetap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.